Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola. Oke, ini kita sekarang lagi recording saat Spurs baru aja beres, guys. Baru aja beres dengan skor 1-1 ya. Oke. 1 menit lalu beres. Jadi untuk di weekly video kali ini, untuk game week 12 ke game week 13, kita agak lebih cepat. Karena game week 13 ini deadline-nya lebih mepet ya. Dan di planning kali ini kita agak lebih sedikit singkat karena keterbatasan data yang memang belum ada juga, keterbatasan waktu juga. Jadi kita hanya ada planning gitu. Jadi untuk teman-teman kalau memang mau ada tanya-tanya bisa tanya-tanya mungkin di komen atau di Twitter gitu ya atau di Instagram. Nah, announcement guys, seperti tadi yang udah dibilangin juga kalau deadline-nya udah mepet, jadi deadline itu di tanggal 15 Desember hari Selasa. Oke, sekarang ini kita lagi di hari Minggu jam 11:05. Jadi hanya cuma 11 malam gitu. Jadi sekitar 48 jam lagi. Ya, ini setengah 12 malam hari Selasa WIB ya. Buat teman-teman bisa dilihat ini jadwalnya di Game Week 13 bahwa beberapa tim ada jarak-jarak tandingnya ya. Yang paling jauh itu istirahatnya paling jauh itu adalah MU, West Ham, Aston Villa dan Leeds. Itu paling jauh ya. Oke, paling gitu aja ya guys. Jadi kita langsung aja ke planning. Ya, guys. Sebelum planning, jangan lupa kalau kita ada Coffee Awards, jadi please give your support, link ada di description ya guys. Ayo kita berpartisipasi untuk vote aja first annual Coffee, oke? Vote aja ya, yang kalian tahu aja, oke? Ya, untuk plan mulai dari gue dulu ya guys. Karena saat ini record diambil, gue paling tinggi 37. Kenapa? Karena sudah hampir 8 pemain gue main. Tinggal sisa 3 tuh. Oke, yang bisa gue ambil skor ya Martinez, the first atau the only one yang bisa ngasih gue double digit 11 poin. Sisanya Kapten Blank, gue transferin itu Ward-Prowse, gue keluarin Foden dan itu juga ngapa-ngapain. Meskipun padahal Southampton menang 3-0 dan gue tidak ada Spurs dan Liverpool. Di mana Spurs 1-1 nih, gitu kan. Tadi Kane lagi gitu kan, aduh. Dan ini yang pembelajaran gue nih. Ini parah banget. Gue punya bench itu Soucek 9 poin, Cancelo 6 poin. Aduh. Oke, apa yang bisa gue harapkan dari ini? Gue cuma berharap ya seenggaknya Vardy, Justin, Robo tetap ngepoin lah, seenggaknya. Nah, plan gue apa? Oke. Sebelum plan gue harus memberikan sesuatu dulu guys, karena gue kesel banget. Harusnya minggu kemarin itu gue nggak transfer sama sekali. Salah dan Kane gue transfer De Bruyne ke Vardy, itu harusnya gue nggak transfer sama sekali. Kenapa? Karena setelah di game week ini gue ngerasain banget, gue nggak punya Salah, gue nggak punya Spurs itu bahaya banget lah. Salah itu effective ownership-nya di peringkat gue itu 90%. Kebayang nggak itu 1 gol Salah aja, 1 assist aja itu gue kayaknya udah kesusul 90% orang gitu kan. Iya, itu keterlaluan banget gitu. Dan pertimbangannya apa, Tom? Pertimbangannya apa lu jual jadi, Salah dan apa sih? Sebenarnya pertimbangannya adalah gue tuh pertama mau ngejar City dulu. City gue nggak mau ketinggalan De Bruyne-nya naik tingkat dari harga, terus dari form. Yang kedua, gue pikir waktu itu adalah Vardy itu paling banyak kapten. Ternyata bukan. Ternyata ownership-nya Kane itu tetap lebih tinggi daripada Vardy. Itu yang gue gak tahu, gue miss banget. Jadi harusnya kalau misalnya waktu itu gue ngapa-ngapain di game week ini gue aman banget karena gue punya Kane, gue punya Salah daripada gue punya De Bruyne dan Vardy gitu. Tapi ya udahlah ya, yang udah berlalu biarlah jadi pelajaran. Awal kejatuhan lo ya. Awal akan disusul lagi sama Zo, disusul ini bahaya banget sih. Jadi gue rencananya kan harusnya setiap transfer itu buat manajer semua ya. Harusnya transfer itu kan kita menuju ke tim yang lebih baik. Sekarang gue merasa ini gue lagi mundur. Jadi untuk plan gue game week 13 sepertinya gue nggak akan ngelakuin transfer. Karena gue belajar adalah kalau tim lu nggak kenapa-napa, ya udah
Gak usah lu apa-apain jadinya kenapa-napa. Gue waktu itu gue apa-apain tuh. Harusnya gue nggak kenapa-napa kan. Tapi gue Itu apa-apain kan jadinya sekarang kenapa-napa. kan itu yang Anda sarankan kepada saya. Iya. Saya tidak melakukan. Saya aman sekarang. Makanya untuk sekarang gue ngerasa tim gue ini nggak kenapa-napa. Meskipun gue takut ada rotasi di City, tapi it's okay. Karena gue nggak kenapa-napa. Jadi potensial kapten gue tetap di KDB atau Bruno. Tapi gue pengen nanya yang tadi Ton, poin lu Udah. kenapa lu memilih Chilwell dan tetap memainkan Calvert-Lewin? Oke, DCL sebenarnya gue percaya gini. DCL itu kan striker top yang memang top scores lah sekarang. Jadi gue ngerasa daripada gue punya Soucek masuk waktu itu, gue tetap mainin DCL aja karena potensinya masih bagus. Kalau misalnya Chelsea bobol, seenggaknya Calvert-Lewin menghasilkan. Ternyata benar kan, Calvert-Lewin. Tapi problemnya adalah Soucek lebih gede hasilnya poinnya. Itu yang gue sebel itu. Lu mulai banyak buzzword gitu ya, Ton ya? Makin banyak kata-kata yang asal ngomong biar keren doang. Next. Lu pen. Oke, ini poin tim gue saat ini. Itu ada koreksi Son bukan 6. Itu tadi di screenshot sebelum Crystal Palace bikin gol. Jadi masih ada clean sheet point. Sekarang turun 1. Minggu ini gue tuh sama nih Ton. Lu kan tadi udah belajar ya, gue juga belajar ya. Udah berapa kali di video kita gue bilang jangan early transfer. Untuk game week 12 guys, gue early transfer. Kenapa? Karena gue butuh uang nih. Gue tuh tadinya mau beli De Bruyne buat nanti lawan West Brom. Uangnya harus dengan mendowngrade DCL. Jadi gue harus jual DCL ke satu striker yang lebih murah untuk upgrade Son jadi De Bruyne di game week depan. Nah, minggu lalu game week sebelumnya Bamford tuh mau naik. Jadi kalau gue jual DCL ke Bamford, uangnya nggak cukup buat Son ke De Bruyne. Jadi udahlah early transfer lah gue. Besoknya tiba-tiba si Arthur Masuaku itu upload di Instagram. Udah 2 tahun cedera lutut tapi gak diurus, baru sekarang operasi. Wah, 2 tahun kenapa gak diurusin dari dulu gitu? Kenapa sekarang saat gue beli baru gitu? Si Jota samanya si Klopp ini ya. Tiba-tiba ya, ini tiba-tiba. Si Klopp tuh marah-marah ke wartawan. Jadwal Liverpool nih padat. Kemarin lawan Michelin itu mau kalah 20-0 juga, Liverpool tetap juara 1 di grupnya. Dia pakai Jota sama Salah. Kalau sekarang Jota cedera tuh kalau kata gue ya salahnya Klopp juga salahnya Klopp sendiri gitu ya. Jadi gue tuh tadinya target sebenarnya diem-diem sih, belum ngomong ke Tony sih dan ke yang lain. Gue tuh pengen bench boost di game week 19. Asik. Transfernya dikit-dikit nih, benchnya dinaik-naikin. Asik. Michel kemarin dijual jadi Chilwell. Tapi sekarang jadi mungkin nggak jadi karena Jota dan Masuaku cedera. Karena problem benchnya lu tetap sama ya. Yang dikeluarin bermasalah, yang datang bermasalah lagi ya. Bermasalah juga, iya. Tapi anyway, Jota nggak main kan itu Cancelo masuk, jadi gue udah 37. I see. Tapi belum main kapten. Jadi gue sih selama Vardy ini masih harapan ini saat recording Vardy belum main. Kalau Vardy 2 gol, gue nyusul Tony sebenarnya. Asik. 2 gol 3 gol ya gitu lah. Planning Pan? Oke, planning gue belajar dari Tony ya. Kalau squad lu bener, jangan diapa-apain gitu ya. Tadinya rencana gue minggu ini Son keluar, masuk De Bruyne. Karena Son juga kan susah nih. Son tuh lawannya sekarang Liverpool kan. Tapi gue lihat setelah Liverpool, Son tuh bakal lawan Leicester. Leicester akhir-akhirnya juga bobolnya lagi lumayan banyak. Terus Wolves, terus Fulham, terus Leeds, terus Aston Villa, terus Sheffield. Oke banget lah ya. Itu oke banget tuh gitu kan. Kalau sampai Spurs double game week di game week 19, berarti Spurs tuh double game week-nya lawan Aston Villa dan lawan Sheffield. Itu kan lumayan banget ya, belum dikonfirm ya. Jadi gue jadi merasa, aduh masa gue keluarin Son sih. Terus gue punya masalah nih Jota sama Masuaku sama Steer di cadangan gue. Jadi gue akan benerin itu dulu. Yang pertama kali gue benerin adalah Jota. Kenapa? Karena dengan uang segitu gue bisa lebih save banyak uang. Jadi kalau berikutnya gue tiba-tiba perlu beli Salah atau beli Ken, beli apa, uangnya ada. Gue bakal nabung uang, jual Jota. Nah ini akan mengubah struktur tim gue juga. Tapi Soucek akan jadi gelandang keempat gue. Jadi gelandang keempat gue murah banget nih, cuma 5.
Ya. Harusnya gue heavy hitternya bisa nambah nanti di kedepannya gitu. I see. Potensial kapten, kalaupun gue punya De Bruyne, kayaknya untuk game week ini gue bakal tetap Fernandes. Kenapa? Karena Pep kan lebih sering rotasi. Terus istirahatnya City juga sebentar. Lawannya West Brom. Logika sederhananya sih tanpa De Bruyne juga harusnya City bisa menang lawan West Brom ya. Sedangkan kalau Bruno nih, MU nih sebelumnya lawan West Ham mepet-mepet, si Solskjaer udah belajar dong gak ada Bruno susah. Terus ke Champions tersingkir. Terus kemarin lawan City di Old Trafford ya nggak kalah tapi nggak menang juga nih. Feeling gue kalau sampai lawan Sheffield kalah, Sheffield tuh kan nggak bisa nyetak gol banget sebenarnya. Ole itu bakal tambah bahaya. Jadi harusnya sih si Ole cukup tetap sadar diri nih kalau jangan cadangin Fernandes. Jadi seenggaknya feeling gue Fernandes lebih mungkin main daripada De Bruyne gitu. Alright. Next. Evan. Sadar dirinya lebih. Hah? Kenapa? Sadar dirinya kenapa? Sadar dirinya Ole itu harusnya lebih ke defensive midfield. Bukan Bruno. Van, ngomongin ya skor lu nih. Kayaknya lu looks good ya. Kiper ngasilin, back Creswell ngasilin, Soton ini lu oke banget ya? Ya biasa, itu kan gini ya, kalau ini Adams. Ada Adams loh. Gua memberikan tips and trick aja buat kalian para penonton yang ingin mengikuti Mbah gitu. Kalau Mbah ngomong di game week, oh nih gini, game week 12 strategi gitu dari video kita. Mbahnya ngomong Adams gitu. Belinya jangan di game week 13. Game week 14-nya lu beli. Jadi 2 minggu berselang gitu ya. 2 minggu berselang. Ini delaynya berkali-kali loh. Iya, ini delaynya berkali-kali sih. Setelah gua melihat si Mbah kinerjanya itu, Mbah lebih ke visioner jadinya. Ceballos, Harrison Reed, Chris Wood, Adams tuh. Nah, hasilnya selalu nanti 2 week sesudahnya baru biasanya gitu. Jadi oke. Itu tips and trick. Alright, Van, lo juga kapten belum main ya, Mane ya? Kapten belum main, masih Mane. Nyantai lah. Cuman gua rada ragu sama lihat saja. Ini Pak Martinez lu Pak 11 poin di bench. Enggak, maksudnya ngelawan itu teh apa sih? Kok gue jadi lupa, Aston Villa lawan Wolf gitu ya. Lu tahu sendiri Wolf yang nggak jelek-jelek amat juga gitu walaupun nggak ada Jimenez. Cuman ada bahan kebobol dong ya, daripada gitu gue lebih memilih McCarthy gitu. Cuman tetap sih problemnya kenapa lu punya 2 kiper? Karena nanti buat bench boost Pak, saya nggak mau ngeluarin minus gede. Lah kalau bench boost gue dua-duanya kipernya bisa kayak begini lagi, asik. Rempong kan daripada satu kiper gue yang cadangan mati. Oke, Van, planning. Jota karena pasti nggak main, jadi pasti gue buang. Oke. Kalau Barnes, gue masih lihat dulu matchnya. Tapi ada kemungkinan gue jual sih karena City harusnya udah mulai naik ya sekarang. Terus yang lu tadi bilang juga sebenarnya kalau nggak ada KDB juga bisa menang-menang aja sih City. Fixture kedepannya oke gitu. Jadi karena keterbatasan uang juga, jadi yang pasti gue jualnya Barnes, Jota, masuknya Mahrez sama Soucek gitu. I see. Kok gue jadi merasa gue punya KDB nggak menjadi trap ya? Iya nggak sih? Oke, anyway, potensial kapten siapa? Tetap Bruno ya? Lawan Sheffield. Sama kayak Evan ya? Pasti. Kalau ini mah tidak dipungkiri lah, Sheffield bro. Gua nggak mungkin tiba-tiba milih Mane lawan Spurs gitu. Ya, kalau kayak sekarang lawan Fulham baru gitu. Siapa tahu, Vardy juga kan kemarin gitu. Tapi Ton, ngomong-ngomong Ton, yang tadi lu bilang pembeda apa De Bruyne itu jadi gak kayak trade gitu ya. Kita boleh bangga juga loh orang Indonesia ini, FPL Indonesia ini gak ketinggalan ya. Scoutcast apa Fantasy Football Scout. Ya. Itu baru 2 minggu ini bahas soal yang kita bahas sebelumnya, diferensial tuh nggak usah aneh-aneh segala macam. Oh iya, betul. Minggu terakhir ini FF Scout tuh si Joe-nya update beberapa kali kepemilikan Salah plus De Bruyne plus Bruno. Jadi lu punya tiga-tiganya itu cuma 2% Ton. Jadi lu punya De Bruyne sekarang udah walaupun De Bruyne-nya 30% nggak masalah.
Iya, Lu iya. tuh itu udah oke Udah banget. jadi Red diferensial. Bull kalau menghasilkan lu malah naik. Iya. Ya, karena combiningnya itu kan. Iya. Iya. Oke deh kalau Oke, gitu. sip. Yuk, Next. Terakhir Zo. 25. Chelsea yang dicoret. Zo, Sterling lagi Zo, Sterling. Ya udah mulai bau lagi, udah cuma 1 game memang udah saatnya dijual sih, walaupun lawan WBA juga kayaknya. Kemarin disuruh kaptenin nggak mau sih, siapa nih ya? Iya. Sekarang jadi bau. Tapi kan Jadi kemarin bau. kan dia kaptennya salah lebih gede poinnya dari Sterling. Oh iya, benar-benar. Oke. Ya game ini lumayan diselamatkan sama barusan clean sheet-nya McCarthy. Terus Kecewa banget gue sama Sheffield. Kapan dia bikin gol lagi ya dan Sheffield? Kecewa banget gue sama Sheffield. udah sisanya semua pemain gue 1 digit, nggak ada yang double digit, nggak punya I see. Martinezan gitu ya udah. Dan Chelsea aset lu gagal ya? Chelsea asetnya gagal. Kenapa ada Havertz di situ? Tapi kemarin gue galaunya Havertz sama Pulisic. Ya daripada 2 poin, daripada 0 mending 2 poin sih. Kalau lu beli Pulisic nggak main, Cancelo masuk, Zo. Kalau gue main ya, iya juga. Bodoh namanya. Ya, tapi Oke. anyway, ya itu kan outcome-nya kan, ya decision-nya Iya, lumayan. susah sih. Planning Zo. Gue melihat ada satu nama yang bias di sini. Gue butuh duit di sini. Pertama gue butuh duit. Oke. Gue pengen banget datengin antara Son atau Ken. Jadi gue pasti downgrade salah satu, ya kemungkinan besar DCL. Siapa in-nya yang gantiin Dwight Gale. Udah balik. Jagoan aing. Newcastle bakal main 4-4-2 sih, kayaknya Gale bakalan starter jadi second striker buat si Wilson. Potensi asisnya mungkin besar juga, atau kalau dapat bola rebound mungkin bola muntah. Jadi masa-masa kejatuhan Jo tuh mau dilanjutin, Jo, gimana? Minggu kemarin highest. Oke. Tapi Ini- sebenarnya analisis lu apa ya? Gue nggak suka Gale-nya, Zo, sebenarnya. Tapi analisis lu oke. Kan Newcastle lawan West Brom kemarin udah tanding ya. Gue sudah sempat Udah. lihat datanya sih dan gue sempat nonton. Udah. Jadi ternyata pemain Newcastle yang paling banyak dapat bola di final third-nya West Brom itu ternyata Callum Wilson. Tapi shoot Callum Wilson 0. Nah, itu artinya berarti dia tuh makin jadi kayak target man kan ya. Itu cara gue menginterpretasikan data yang ada aja ya. Dia banyak dapat bola, tapi nggak shoot, berarti banyak dapat bola, mantulin, nyediain ke teman-temannya gitu kan ya. Ya. Kemarin juga waktu pergantian pemain, Jamal Lewis keluar masuk Gale tuh kan Matt Ritchie jadi bek kiri, Joelinton jadi sayap kiri, Dwight Gale di depan di servis sama Wilson sih. Gue gak suka Dwight Gale-nya, tapi kalau lu punya pertimbangan kayak gitu ya, jadi ya Oke lah. Yang penting lebih oke daripada asal pilih Toto Gale gitu ya. ya. Yang penting setiap manajer kan pasti punya analisisnya, punya alasannya lah, reasonnya supaya dia melakukan sesuatu kan decision. Yang penting jangan disesali ya. Ya tinggal alasannya berkualitas atau kagak mutu gitu ya. Yang oke lah. Ya intinya sih sebenarnya balik lagi ke alasan pertamanya tadi, gue butuh dana. Gale lebih murah daripada gue. Dan lu berarti Sterling ini ada rencana mau dikeluarin juga? Sterling ada rencana mau dikeluarin. Kalau gue memang masih butuh tambahan dana, gue masukinnya Bruno. Atau gue bisa jadi up ke KDB, cuma gue masih nunggu press conference juga. Ada press conference nggak sih? Harusnya ada. Nggak ada? Tetap ada kan? Oh. Banyak kan cuma announcement tim doang, harusnya setahu gue nggak tahu, kalau salah ya nggak tahu. Ya. Tetap ada announcement, at least tim news injury lah ya. Ya itu ada. I see. Ya yang penting Masih nunggu. Ya, yang penting tetap jangan early transfer ya. Dan Belajar ya, Zo, ya. Pelajaran hari ini adalah kalau tim Anda baik-baik saja, Jangan diapa-apain. Nanti jadi kenapa-napa. Soalnya yang di week ini terjadi itu di Tony, dia menyesal, dan di Evan membuang move. Dia jual DCL ganti Jadi Bamford Wilson. sama-sama 5 poin. Iya jadi Bamford betul. Padahal bisa tetap jadi free transfer next week, jadi bisa 2 gitu. Oh, yang itu jangan gini. Kezo jual Sterling jadi Gale. Jual siapa sih DCL jadi Gale ya? Lu jangan nilai dari Gale-nya. Kan dari DCL ke Gale dapat duit tuh.
terus dia bisa gunakan duit itu buat upgrade. Nah, Asik. lu nilai dari upgrade-nya, bukan dari turun ke GL-nya dong. Iya, Asik. iya kan? Fair kan? Berarti yang kita nilai nanti next-nya kan. Nah, kayak Evan sama Zo berarti Iya. kan next move-nya. Uang Betul, dari betul. Bamford itu mau dikemanain kan gitu ya, Pen ya? Betul, betul. Iya. Nah, oke, Nah, kita buat tunggu lah kalian ya. yang belum tahu, buat kalian yang belum tahu, ya ini masih agak kejauhan ya, tapi bakal ada fixture swing berikutnya di game week 16. I see. Di game week 16 Tottenham gampang lagi. Jadi Oke. siapa tahu mau mulai siap-siap. Siap, Gue siap. abis lihat jadwal, kayaknya ini press conference masih ada deh kalau 12 ke 13. Oke. Kalau masih ada. I see. Mungkin yang nggak ada 15-16 atau Alright. Oke. Dan ini udah banyak yang ngomongin juga tentang double game week ya guys. Jadi di 19 itu udah ada double game week ya. Satu pertandingan yang sudah confirm ya, betul nggak sih? West Brom. West Ham West Brom ya. Itu di game week 19. Dari 18 pindah ke 19, betul kan ya? Sucek, Nah, Creswell. jadi benar. bisa tuh dari 17 mungkin udah bisa dikumpulin. Si Socek ini kan mungkin murah gitu kan. Cuman 5 ya. Oke. 5 doang. Ya, oke, itu aja kayaknya guys. Sip. Dari kita Ya. memang karena Semoga dengan banyak durasi juga, yang lebih pendek, informasinya nggak turun nggak drastis. menjadi berkurang Betul. ya kualitasnya. Oke. Jadi Nggak tapi cuma karena durasi kita transfer pendek, siapa. Nah, jadi kita nggak akan ngebahas tentang Q&A. Tapi kalau kalian mau nanya, tetap mungkin kita akan jawabnya personal ya, Komen aja. di Twitter ya, komen di Twitter atau segala macam. Tetaplah dukung kita. So far Mbah udah pergi, udah lagi istirahat, sekarang lagi holiday dia. Ngumpulin tenaga. Kata Mbah, pesan Mbah cuma satu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, mantap. Thank you guys. Bye-bye.